Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah Masjid An-Nur yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian subuh yang setiap hari Ahad yang sekira ini sudah saya mengisi udah yang ketiga kalinya kalau tidak salah ya. Saya bersyukur kita masih bisa dipanjangkan umur, bisa senantiasa saling mengisi kehidupan kita ini dengan salah satunya dengan nasihat agama, saling menasihati. Baik para jamaah sekalian, topik kita pada pagi hari ini adalah pola hidup Rasulullah ya. Bagaimana Rasulullah itu dikatakan kehidupan sehari-harinya yang membuat mentalnya itu sehat ya, secara mentalnya ya sehat ya. Karena kita tahu kesehatan kita itu bukan saja fisik ya, tapi kesehatan mental, ada kesehatan sosial ya, dan spiritual. Yang ini harus seimbang semuanya ya. Nah, di sini ada 8 hal ya yang kita akan bicarakan bagaimana kalau kita lakukan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan mental. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, sini dikatakan para ahli ya, para pakar, kebiasaan Rasulullah sehari-hari itu adalah selalu bersangka baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bersangka baik ini artinya kita selalu mengatakan bahwa apapun yang kita dapatkan itu selalu adalah kebaikan buat kita ya, kebaikan buat kita. Salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu mengatakan sungguhnya aku ya sungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Inna zanni anna inda zanni abdihi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ini ya. Jadi kalau hambaku itu bersangka baik kepada aku, maka baik itu ya yang didapatkan ya. Tapi kan ini suatu hal yang kadang-kadang sulit ya. Nah, kita harus tiba-tiba uang kita hilang, kira-kira gimana itu ya? Apa sangkaan baik kita kepada Allah? Kalau uang kita tiba-tiba hilang ya, atau kita ditipu orang ya, yang kita ini bersangka baik kepada orang itu tapi dia yang menipu kita, kira-kira gimana itu? Tentu ada rasa kecewa ya, rasa sakit ya hati kita ya. Tapi kalau kita ingat dengan hadis ini berarti, nah biasanya kita bilang ini memang Allah akan menggantikan kita dengan lebih baik gitu. Pasti Allah akan memberikan kita yang lebih dari ini ya, lebih baik daripada ini. Itu misalnya ya. Atau kita sudah menjaga diri kita nih dengan berbagai hal-hal yang positif yang kita anggap pasti akan melindungi jiwa kita atau membuat kita akan
selamat dari suatu penyakit, karena begitu ya, ada suatu penyakit, kita sudah berupaya untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa mencegah kita dari penyakit itu, ya. Tapi akhirnya kita mungkin diuji Allah ya, kena, tentu kita akan mengatakan ini mungkin ujian saja ya. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu salah satu hal-hal yang positif yang kita bersangka baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini juga seringnya bersangka baik kepada sesama manusia itu kan artinya setiap orang itu apapun kondisinya kita selalu ada sangkaan-sangkaan yang baik ya. Karena kalau tidak yang muncul adalah sangkaan buruk ya. Ada orang yang misalnya tidak ketawa dengan kita ya. Kalau ada kita ketemu sesuatu mukanya waduh nggak ada senyumnya ya. Kira-kira gimana itu? Tentu kita akan mengatakan wah ini orang kok jelek amat ya. Saya udah senyum dia tidak senyum. Padahal orang ini kita tahu orang baik ya. Nah, tapi kalau kita misalnya langsung bersangka buruk, kita akan bilang apa? Wah ini orang ini belum apa-apa sudah sombong ya. Belum apa-apa. Misalnya dia tiba-tiba kita hubungkan dengan mungkin dapat pangkat baru kayaknya ya. Misalnya dia baru diangkat jadi dapat jabatan baru. Ya. Kemudian tiba-tiba dia tidak senyum kepada kita. Nanti sangkaan kita berarti baru diangkat jadi ini udah nggak mau senyum ya. Langsung sangkaannya buruk ya. Padahal mungkin dia tidak lihat kita, gitu ya. Bisa saja karena dia tidak melihat kita. Nah, ini tentu terkait juga dengan kita akan sebelum kita lanjut kita akan membicarakan tentang bagaimana merawat hati kita ini. Jadi memang dari hati semuanya ya. Ibu sudah tahu kan hati kita itu dulu orang pertentangkan yang di mana hati itu ya, hati dalam artian kolbu ini kolbun ya, hati yang sehat, bukan hati yang organ hati ya. Hebat, ini hati dalam jantung kita. Dulu orang tidak tahu bahwa hati itu juga itu adalah jantung. Nah, diperdebatkanlah ya. Karena kalau kita buka jantung itu, kalau kita bedah dada kita ini kemudian jantung itu dibuka, yang ada cuma organ yang berfungsi untuk menyalurkan darah itu ya. Dia darah dari tubuh kita masuk ke dalam jantung di sebelah kanan ya, kemudian masuk ke paru-paru untuk dibersihkan, masuk lagi ke, jadi yang tadinya kotor itu dikeluarkan kembali ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian masuk lagi sudah bersih. Nah, yang bersih itu yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita, dan itu jantung akan bekerja terus ya. Nah, jadi jantung itu orang bilang ini ya jantung tugasnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, dan ini penting jantung ini, karena jantung ini kalau tersumbat darah yang membuat jantung itu bisa berfungsi, namanya arteri koroner ya, itu akan meninggal tiba-tiba ya. Banyak orang meninggal tiba-tiba karena penyakit jantung ya. Atau tentu banyak penyakit lain, tapi kalau diperiksa baru orang ini jantung. Tapi kalau tidak diperiksa, kadang-kadang orang ini meninggal karena jantung ya. Bisa saja bukan karena jantung, tapi memang jantung itulah yang paling banyak penyebab. Begitu tersumbat orang bisa meninggal tiba-tiba ya. Nah, baru-baru ini kan kita kenal ada beberapa teman kita yang dokter meninggal ya. Ada yang baru usia, kemarin itu ada satu dokter usianya 41 tahun ya. Ya namanya aja ya kita bilang ini ajal ya, tapi ada juga orang memang yang berpotensi mendapatkan penyakit jantung yang di usia-usia dini ya, usia-usia muda. Nah, ini
menjadi juga warning buat kita semua bagaimana menjaga jantung ini dengan baik. Nah, para jamaah sekalian, nah ternyata di jantung ini ditemukan sel-sel saraf. Nah, baru orang mulai percaya bahwa jantung juga ini adalah sama dengan otak yang bisa berfungsi memahami, berfungsi untuk berpikir ya, untuk mengeluarkan ide-ide kreatif itu dari hati kita ini. Makanya hati ini menjadi sangat penting ya. Disebut dengan a little brain in your heart ya. Otak kecil dalam hati aja. Nah, para jamaah sekalian, jadi hati ini harus dijaga dengan tadi ya. Pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua, kesehatan mental kita ini bisa terjaga dengan baik ya kalau kita itu suka mampu menahan emosi ya, selalu mengendalikan emosi ya. Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung ya, cepat memaafkan, apalagi ya. Kalau ada orang yang berbuat salah kita langsung maafkan ya. Ini kebiasaan-kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan hati kita ini ya, kesehatan mental kita ya. Banyak orang yang atau sebagian kita itu kan tidak mudah mengendalikan emosi ya. Cepat marah ya, cepat melakukan upaya-upaya atau negatif itu ya, sehingga kita tidak akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat daripada kebiasaan-kebiasaan untuk kita senantiasa menjaga emosi ini. Tentu kalau kita dalam pelayanan ya, pelayanan artinya kalau kita melayani orang lain ya, kita sudah melayani orang ini dengan baik nih ya, tapi tiba-tiba kita malah mendapat bahan-bahan yang membuat kita marah ya. Dia mengeluh ya, dia memberikan pendapat yang tidak ya, dia memberikan komentar yang buruk ya, dia ya seperti dia memberikan statement negatif. Nah, ini kan membuat kita cepat tersinggung ya. Kita sudah berbaik dengan dia, malah yang datang hal-hal yang atau kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan atau tidak membuat nyaman pada kita. Nah, ini kita gampang tersinggung. Ini memberikan juga manfaat dampak yang buruk ya. Kalau kita cepat tersinggung ya. Jadi kemampuan yang baik itu adalah, perilaku yang baik itu adalah selalu menahan emosi ya. Kapan emosi kita tidak bisa ditahan lagi ya? Kalau terus mendapat perlakuan buruk ya, gitu. Bilang saya sudah tidak tahan, gitu. Saya sudah tidak tahan lagi ya. Ada yang bilang begitu ya? Sudahlah, inilah yang terakhir saya bersabar dengan orang ini ya, misalnya. Mungkin inilah yang terakhir saya sudah tidak bisa menerima lagi perlakuan seperti ini, kan gitu ya. Nah, jadi inilah bagaimana agama kita ini menuntun kita untuk selalu bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, nah ini yang penting nih ya, tidak iri dengan keberuntungan orang lain. Tidak iri ya. Kita ini sama-sama PNS katakanlah ya, bekerja di tempat yang sama ya, gajinya juga sama karena kita pangkatnya sama ya. Tapi tiba-tiba teman kita ini ya undang kita naik rumah baru ya, tiba-tiba dia punya rumah yang ya, kemudian kita iri ya dengan keberuntungan teman itu ya. Kemudian ini yang membuat kita juga sakit ya, hati kita sakit atau hati kita selalu ya kadang kita bertanya-tanya dan sebagainya. Padahal tidak boleh ya, tidak perlu ya. Tidak boleh kita melakukan hal seperti itu ya. Tidak iri dengan keberuntungan orang lain ya. Ini salah satu juga penyakit yang mudah timbul
Penyakit fisik bisa timbul gara-gara hati yang iri ini. Ya, kalau iri ujung-ujungnya dengki ya. Kita cuma bisa iri kepada dua hal saja menurut Rasulullah. Apa itu? Iri kepada orang kaya yang banyak mengeluarkan apa? Orang kaya yang banyak bersedekah. Nah, kita harus iri tuh ya. Kalau ada orang kaya tidak bersedekah atau kurang bersedekah, tidak perlu diiri ya. Malah itu bisa menjadi azab ya. Tapi kalau orang kaya suka bersedekah, Masya Allah ya. Bapak Ibu pernah dengar ada di Bogor itu pesantren yang santrinya 5.000 orang. Gratis. Dari mana itu uangnya? Ya kan ada orang kaya ya. Orang kaya ini ya punya usaha, ya alhamdulillah dia diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan rezeki yang banyak ya. Kemudian dia bersedekah dengan itu dan membuka pesantren yang di Bogor ya, yang pernah dia wawancarai, tapi sudah meninggal bapak itu, yang sekarang tinggal istrinya ya. Dan diwawancarai dan saya kira sudah ada yang menonton videonya itu, ibu itu waktu dia bilang waktu ditinggal suaminya itu kan kaya raya ya, punya mobil mewah ya, tentu punya berbagai usaha dan sebagainya. Jadi ibu ini katanya waktu dia bersama suaminya dia tidak pernah tahu mana harta suaminya itu. Yang dia tahu suaminya orang kaya ya, dan dia dapat bisa hidup mewah seperti itu. Tapi pernah katanya menurut istrinya ini suaminya berpesan kalau kita tiba-tiba ada musibah, jual mobilmu ya, mungkin mobil yang tentu kan dia punya mobil mewah itu ya. Waktu meninggal bapak ini ternyata pesantren yang 5.000 anak ini kan luar biasa ya. Gurunya aja kalau saya itu hampir 1.000 gurunya. Ya karena namanya ada TK-nya, SD, SMP, seterusnya. Baru 2 bulan ditinggalkan oleh suaminya, sudah ada utangnya 2 miliar. Ya kan namanya pesantren harus diolah dengan baik kan. Hanya ibu ini tampil, dia jual katanya semua apa yang ditinggalkan termasuk tadi mobil untuk menutupi semua itu. Baru dia mulai tata dengan baik. Dia baru tahu bahwa suami itu punya sawah di sini, punya kebun di sini, ya, punya ini di sini dan seterusnya ya. Itu dia mulai tata ya. Dia datangi itu sawah itu yang pemilik yang penggarap sawahnya, dia bilang sekarang tidak bisa lagi begini ya. Sekarang saya harus bisa mendata berapa hasilmu dan berapa yang kau bisa berikan ke pesantren ya. Seterusnya. Dan yang saya dengar itu pesantren itu semua makanan itu tidak dibeli ya, karena datang dari kebun-kebun yang ada yang dia dimiliki oleh keluarga itu. Bahkan semua dia punya pabrik garment ya untuk menjahit semua kebutuhan santrinya ya. Jadi santri itu dijahit dari perusahaan pembuatan pakaian jadi itu. Bahkan dia buat songkok ya. Namanya aja sepatu, songkok, semua diproduksi sendiri ya. Nah, songkoknya pun itu katanya sekarang sudah diekspor ke negara-negara muslim di Afrika ya, karena ada yang berminat ya. Nah, mungkin pernah ada yang melihat videonya, itu bagus juga kita nonton ya, karena dia semua kebutuhan santri dan seluruh karyawannya diproduksi sendiri. Kalau ini bagus ini ya, ditiru ya, harusnya di sini ditiru ya. Ya bisa saja benar kalau kita punya 5.000 santri, kalau kita sekali membuat pakaian berapa coba ya? Jadi punya karyawan jadi bisa produksi sendiri. Nah, sepatu katanya sih kan mungkin karena dia di daerah Jawa yang akses dengan pembuatan sepatu, pembuatan ini baik
dekat sehingga Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita harus iri yang seperti itu ya. Iri yang kedua adalah iri apa? Tentu iri orang-orang yang berilmu yang suka memberikan ilmu kepada orang lain. Itu kita harus iri itu. Mudah dia memberi ilmu kepada orang lain. Para jamaah sekalian, yang ketiga itu ya. Keempat, ya, tidak dipusingkan dengan urusan dunia. Jadi Rasulullah itu mengajar kita jangan terlalu terlalu banyak urusan kita dengan dunia ini. Semua dunia, selalu apa dunia ya. Nah, kita malah disuruh tentu dunia ini kalau ada yang sesuatu yang merepotkan, nggak usah terlalu dipusingkan. Ya.